Halo, perkenalkan nama saya Safira Selnova Untara. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dengan topik bisnis Indo Basketball Industry. Mengapa saya memilih basketball industri sebagai topik? Karena basket sekarang bukan hanya sebagai olahraga, tetapi sudah bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Banyak sekarang bisnis-bisnis yang berkecimpung di dalam basket. Bahkan sekarang klub-klub IBL harus mengubah status timnya menjadi PT agar bisa berlaga di IBL. Jadi di sini ada beberapa cara berbisnis dan mendapatkan uang yang dilakukan oleh tim-tim IBL. Satu, bisa mendapat sponsor oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi karena basket sekarang sudah sangat terekspos di Indonesia, dan beberapa ada perusahaan-perusahaan besar yang ingin mensponsori, misal dengan memberi merek mereka di jersey atau di atas lapangan agar bisa terekspos oleh media dan bisa menambah pendapatan dari sisi perusahaan itu tersebut, dan di sisi tim IBL juga di situ akan mendapatkan uang dari sponsor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. 2. Menjual pemain mereka ke tim lain. Jadi ada beberapa tim-tim IBL yang merekrut pemain-pemain muda berbakat dan akan dilatih di tim tersebut. Mereka tidak mencari kemenangan, tetapi mereka hanya berusaha untuk membaguskan tim pemain-pemain muda tersebut dan kemudian dikirim ke tim lain dengan mendapatkan benefit profit yang bisa lebih besar. Kadang mereka juga bisa menjual dengan harga yang lebih mahal daripada mereka mengontrak dan membayar pemain muda tersebut di tim mereka. Ketiga, bonus-bonus dari beberapa perusahaan. Jadi ada bonus-bonus dari beberapa perusahaan, misalkan kita kayak mereka sedang sponsori kita, tetapi kita bisa mendapatkan jersey dari mereka secara cuma-cuma atau dari tiket penerbangan, karena sekarang IBL tuh sudah berlaganya tuh home away, jadi bisa perjalanan jauh gitu, jadi nanti dibayarin tiketnya sama perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, menjadi juara di liga. Ini menjadi salah satu tujuan dari semua tim yang berlaga di IBL, yaitu menjadi juara IBL. Selain mendapatkan titel juara, mereka juga akan mendapatkan uang dari hasil juara tersebut, dan beberapa perusahaan yang mensponsori tim itu akan memberikan bonus-bonus setelah menjadi juara di liga. Selain dari membuat tim IBL, kita juga bisa menghasilkan uang dari basket tanpa harus mempunyai tim basket. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara menghasilkan uang dari basket secara perorangan. Menjadi pelatih privat. Dengan peminat basket di Indonesia yang sangat tinggi, banyak orang tua yang ingin melatih anaknya agar bisa bermain basket. Dengan itu, kita sebagai seseorang yang mempunyai skill basket, menjadi pelatih privat menjadi jalan yang terbaik untuk menghasilkan uang secara perorangan di dalam bidang basket. Kita bisa menarik tarif sesuai dengan kemampuan kita, dan ini juga menjadi kelebihan, kita bisa melatih di saat-saat kita mendapatkan waktu luang. Yang kedua, menjadi pelatih sebuah tim. Ini sudah menjadi hal umum untuk secara perorangan mendapatkan uang dari bidang basket. Kita bisa menjadi pelatih di sebuah tim dan kita akan mendapatkan benefit uang dari pemilik tim tersebut. Terus ketiga, menjadi wasit pertandingan. Selain menjadi pelatih, kita bisa menjadi wasit. Kita juga menjadi hakim pertandingan pada suatu pertandingan, dan itu akan mendapatkan uang dari beberapa orang atau perusahaan yang mengadakan event basket di sana. Tapi selain itu, kita harus mempunyai lisensi yang bagus dan lisensi standar wasit Indonesia. Yang keempat, menjadi pemain profesional. Di sini menurut saya menjadi pemain profesional adalah opsi terbaik menghasilkan uang dari basket secara perorangan. Selain kita mendapatkan uang dari pemilik tim, kita juga menjalankan hobi sebagai hobi kita secara cuma-cuma dan bisa mendapatkan uang. Kemudian selain itu kita juga bisa mendapat exposure dan menaikkan value kita. Dampak langsung. Jadi di sini ada dampak langsung, yaitu mendapatkan uang dari melakukan hal yang kita bisa atau kita bakati menjadi hal positif yang bisa kita lakukan di waktu luang. Dampak tidak langsung. Membantu mengembangkan bola basket di Indonesia dengan berbagi ilmu yang kita bisa dan menghasilkan bibit-bibit pemain berbakat yang dapat menggantikan kita nanti di masa depan. Dan memajukan basket Indonesia tentunya. Jadi kesimpulannya, banyak peluang bisnis bagus yang contohnya basketball industri ini. Selain melakukan hobi, kita bisa menghasilkan uang dan manfaat lainnya dari melakukan hobi tersebut. Sekian, terima kasih.